Sistem pernapasan. Bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut dengan inspirasi, dan mengeluarkan udara pernapasan disebut dengan ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan juga ekspirasi. Jadi, yuk, siapa yang hari ini belum bernapas? Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya, gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi. Ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot-otot pernapasan, meliputi otot antar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya yaitu saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam rongga dada. Udara pun masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi sebaliknya, otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada di luar tubuh. Udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma. Mekanismenya sebagai berikut. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Pada saat ekspirasi sebaliknya, otot diafragma berelaksasi, diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, kemudian udara keluar dari paru-paru. Paus cenderung akan menyemburkan air ke udara dengan muncul ke permukaan sesekali. Sebenarnya paus ngapain sih menyemburkan air? Bukan tanpa alasan ya teman-teman. Paus menyemburkan air ke udara karena ingin mengeluarkan aliran udara hangat dari dalam paru-parunya. Nah, air yang tampak menyembur itu terjadi karena adanya kondensasi dengan udara sekitar di permukaan laut. Sederhananya gini, udara yang keluar dari dalam paus bersuhu hangat. Saat berkenaan dengan suhu air permukaan laut, maka terjadi pengembunan. Itulah semburan yang kita lihat selama ini. Paus adalah mamalia yang bernapas dengan paru-paru. Meskipun demikian, paus mampu bertahan dalam air dengan menahan nafasnya hingga kurang lebih 90 menit. Lubang yang ada di bagian atas kepala paus berfungsi hampir sama dengan hidung manusia, yakni untuk bernapas. Jadi, saat semburan air terjadi itu sebenarnya paus lagi ambil napas buat menyelam lagi. Lamanya ikan paus dapat bertahan dalam air didukung oleh otot paru-parunya yang sangat kuat. Nah, saat paus mengambil nafas ke permukaan, itu dilakukan hanya dengan 1 kali tarikan kuat. Setelah itu, paus akan menutup lubang sembur dan kembali menyelam. Nah, pada mamalia laut juga memiliki hidung yang dilengkapi oleh katup penutup, yang mana ketika menyelam, katup tersebut akan menutup. Akan tetapi ketika berada di permukaan, maka katup tersebut akan terbuka. Selanjutnya, ada mekanisme respirasi dari mamalia darat, yakni dimulai dari hidung atau rongga hidung, faring, kemudian laring, trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Kemudian, oksigen tersebut itu diikat oleh darah dan juga disebarkan di seluruh tubuh. Jadi, mamalia darat dan juga mamalia laut itu sama-sama bernafas dengan menggunakan paru-paru. Akan tetapi pada mamalia laut memiliki lubang sembur, yang mana prinsip kerjanya itu sama seperti hidung, mengambil oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selain itu juga mamalia laut itu memiliki katup penutup.
Pada saat mamalia laut tersebut itu menyelam, maka otomatis katup tersebut akan tertutup. Nah, pada saat mamalia laut itu muncul ke permukaan, maka katup tersebut akan otomatis terbuka. Aves atau burung merupakan hewan yang tingkat metabolismenya tinggi, sehingga memerlukan oksigen yang sangat banyak. Oksigen yang banyak akan membantunya untuk terbang secara sempurna. Organ respirasi pada burung yang pertama terdapat lubang hidung, kedua ada trakea, ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, kantong udara ini terbagi menjadi kantong udara anterior dan kantong udara posterior. Kantong udara ini berfungsi untuk membantu burung pada saat terbang, karena kantong udara ini dapat menyimpan cadangan oksigen. Burung bernafas menggunakan paru-paru yang terletak di bagian rongga dada. Udara akan masuk melalui lubang hidung. Selanjutnya, udara masuk melalui pembuluh darah atau trakea. Lalu sebagian masuk ke paru-paru, dan sebagian lagi masuk ke dalam kantong udara. Mekanisme pernapasan pada burung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fase terbang dan fase istirahat. Pada saat terbang, burung akan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah dengan menggunakan otot dada dan rusuknya, di mana otot tersebut juga digunakan untuk membantu pernafasan ketika burung beristirahat. Oleh sebab itu, pernafasan burung pada saat terbang dibantu oleh kantong udara yang bertindak sebagai ventilasi atau meneruskan udara ke paru-paru. Tahap inspirasi. Saat burung mengangkat sayap, kantong udara pada bagian ketiak atau pangkal lengan mengembang diisi oleh udara dari luar dan juga mengalir masuk ke kantong udara perut atau abdomen. Tahap ekspirasi. Ketika sayap diturunkan, kantong udara bagian ketiak terjepit. Udara dari paru-paru yang mengisi kantong udara bagian atas atau anterior dikeluarkan dengan cara dihembuskan. Burung tidak memiliki diafragma untuk membantu kontraksi otot. Sebagai gantinya, yaitu otot tulang rusuk. Pada saat otot tulang rusuk berkontraksi, satu otot tulang rusuk bergerak ke depan yang dapat menyebabkan rongga dada membesar. Pada tahap inspirasi, tulang rusuk berkontraksi, di mana rongga dada membesar, sehingga udara akan masuk melalui hidung menuju trakea, bronkus, dan sebagian kecil udara masuk ke paru-paru. Sebagian besarnya lagi, udara akan masuk ke kantong udara pada bagian belakang. Tahap ekspirasi. Ketika tulang rusuk dalam keadaan relaksasi, maka rongga dada akan mengecil. Paru-paru mengempis, sehingga kantong udara bagian depan terisi udara yang berasal dari paru-paru, yang kemudian dikeluarkan seiring kantong udara bagian depan mengempis. Reptil merupakan hewan poikilotom atau hewan berdarah dingin. Reptil bernafas menggunakan paru-paru yang terletak pada rongga dadanya. Organ paru-paru reptil dilindungi oleh tulang rusuk. Pernafasan reptil yaitu dimulai dari masuknya udara melalui lubang hidung, menuju glotis, lalu menuju trakea, dan yang terakhir disalurkan ke dalam paru-paru. Hewan reptil seperti buaya akan menggerakkan tulang rusuk ketika bernafas. Kemudian udara masuk lewat lubang hidung. Udara tersebut akan masuk ke dalam trakea menuju bronkus dan paru-paru. Lalu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Kemudian darah akan mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang dikeluarkan dari paru-paru bersama uap air. Reptil yang dapat hidup di air seperti buaya memiliki kemampuan untuk menutup saluran pernafasannya. Buaya akan menutup tenggorokannya dengan lidah sehingga air tidak akan masuk dan tidak akan tertelan. Alat pernafasan pada amfibi atau katak menyesuaikan dengan fase perkembangannya. Pada fase berudu, katak bernafas dengan menggunakan insang luar, di mana insang luar tersebut merupakan lembaran kulit tipis yang mengandung kapiler darah. Pada fase dewasa, insang yang dimiliki katak pada saat berudu akan menutup, dan paru-paru pun mulai berkembang. Jadi,
Katak pada fase dewasa bernafas dengan menggunakan paru-paru. Pada fase dewasa, pernafasan katak dimulai dari lubang hidung. Kemudian, udara akan masuk ke rongga mulut dan tenggorokan katak akan mengembang. Pada saat tenggorokan katak mengembang, hidung katak akan menutup, sehingga udara yang diserap akan masuk ke dalam paru-paru. Alat pernafasan pada katak dewasa selain menggunakan paru-paru yaitu juga menggunakan kulit. Permukaan kulit katak yang selalu lembab dikarenakan terdapat kelenjar mukus pada permukaan tubuhnya. Pada kulit katak terdapat pembuluh darah sehingga udara yang masuk bisa langsung diproses dan dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Halo teman-teman, kali ini kita bakal belajar tentang respirasi pada ikan. Nah, tahukah teman-teman bahwa air mengandung oksigen terlarut di dalamnya tergantung pada suhu dan faktor lainnya. Nah, tingkat oksigen terlarut dalam air ini sekitar 4-15 mg per liter. Bagaimana sih ikan itu bernafas? Kira-kira menggunakan organ apa ya? Nah, tahukah teman-teman bahwa ikan memiliki organ pernafasan khusus, yaitu disebut dengan insang. Insang ini berfungsi untuk melakukan pertukaran gas dengan air. Nah, insang ini terletak di kedua sisi kepala ikan di belakang rongga mulut yang berjumlah 4 lembar. Nah, teman-teman tahu nggak sih ternyata pada Ordo-Osteichthyes ini insang ditutupi oleh tulang keras yang disebut dengan operculum. Sedangkan pada Ordochondrichthyes operculumnya itu kurang atau tidak menutupi seluruhnya dan bukaan pada insang tersebut disebut dengan celah insang. Pada proses pertukaran gas, ikan akan memasukkan air yang mengandung oksigen melalui mulutnya. Nah, pada saat ikan memasukkan air ke dalam mulutnya, maka mulutnya akan terbuka sedangkan operculum akan tertutup. Kemudian pada saat ikan menutup mulutnya, maka operculum akan terbuka untuk mengeluarkan air dan juga karbon dioksida melalui insang. Insang pada ikan berwarna merah karena di dalamnya terdapat banyak pembuluh kapiler darah. Nah, kapiler-kapiler darah ini berfungsi untuk pengangkutan dan pertukaran gas pada saat respirasi. Ternyata, pertukaran gas pada ikan dibantu oleh mekanisme aliran air dengan melakukan proses difusi, di mana kepekatan oksigen di dalam air lebih tinggi daripada kepekatan oksigen di dalam darah. Nah, perbedaan ini membuat oksigen yang berada di air meresap masuk ke dalam darah. Sementara itu, kepekatan karbon dioksida yang tinggi di dalam darah dan kepekatan karbon dioksida yang rendah di dalam air menyebabkan karbon dioksida keluar dari darah ke dalam air. Selain sebagai alat respirasi, insang juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan garam yang masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem respirasi. Yang pertama adalah asfiksi, merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan yang menyebabkan penurunan fungsi pada paru-paru. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan karena kontraksi otot polos pada bronkus sehingga mengalami kesulitan untuk bernafas. Emfisema merupakan ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus yang menyebabkan sesak nafas. Kanker paru-paru merupakan tumor ganas pada paru-paru yang biasanya disebabkan karena merokok. Pneumonia atau paru-paru basah merupakan peradangan paru-paru yang berisi nanah atau cairan yang disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumonia. Tuberkulosis atau TBC merupakan infeksi paru-paru oleh Mycobacterium tuberculosis sehingga muncul bintil-bintil pada dinding alveolus. Influenza merupakan infeksi ortomycovirus yang menyebabkan peradangan selaput mukosa di saluran pernapasan. Polip merupakan pembengkakan kelenjar limfa di hidung sehingga saluran pernapasan tersumbat. Difteri adalah golongan penyakit menular yang terjadi karena infeksi Corynebacterium diphtheri. Nah, bakteri ini menyerang hidung dan tenggorokan yang biasanya. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi pada dinding saluran bronkus, tempatnya pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan menuju paru-paru.
Pleuritis merupakan peradangan jaringan yang melapisi paru-paru dan rongga dada sehingga menimbulkan nyeri pada saat bernapas. Dan sianosis merupakan rendahnya kandungan oksigen dalam darah sehingga kulit berwarna kebiruan atau pucat. Nah, teman-teman, bernafas merupakan kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita dengan cara mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak berada di lingkungan perokok. Tidak lupa menggunakan sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menonton.